Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang kedua, di triwulan ini kita belajar tentang isu utama, kasih atau keegoisan. Pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini kita belajar tentang kejatuhan kota Yerusalem di masa yang lalu dan apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya memulai yang pertama dengan Lukas 19 ayat 41 dan sampai 43. Kalau kita baca di sana, Yesus menangisi kota Yerusalem. Kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Karena pada waktu itu Yesus melihat ke depan, kota Yerusalem akan dihancurkan, dibinasakan, dan orang-orang yang ada di dalamnya di sana akan dianiaya dan mati. Sehingga Yesus sedih meratapi kota Yerusalem pada waktu itu. Kemudian dalam Matius 24 ayat 1 dan 2, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa bait suci juga akan dihancurkan. Ya, tidak akan ada batu antara satu dengan yang lain yang tersusun rapi. Bait suci adalah lambang keindahan dari kota Yerusalem pada waktu itu. Tapi Yesus katakan bahwa bait suci akan dihancurkan. Pertanyaannya adalah, kenapa kota Yerusalem yang megah, yang indah sebagai milik Tuhan dihancurkan pada waktu itu? Jawabnya, dalam Matius 23 ayat 37 sampai 38, karena orang-orang Yerusalem tidak mau mendengar kebenaran Tuhan. Nabi-nabi Tuhan datang di sana ditolak. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, mereka menolak Yesus sendiri sebagai juru selamat pribadi mereka. Itulah sebabnya maka kota Yerusalem dihancurkan dan dibinasakan. Kehancuran kota Yerusalem pada waktu itu bukan karena Tuhan, tapi karena pilihan dari orang-orang Yerusalem sendiri yang memilih untuk berbuat jahat dan menolak Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Nah, kapan hal itu terjadi? Matius 24 ayat yang ke-15, Yesus katakan, apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa itu pembinasa keji? Ini adalah tentara Romawi. Jadi apabila tentara Romawi berdiri di tempat kudus, yaitu di Yerusalem, itulah tandanya. Begitu maksudnya. Dan ini digenapi di tahun 70 Masehi, pada waktu tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus, yang kemudian kota Yerusalem dibinasakan. Nah, Yesus memberikan solusi dalam Matius 24 ayat 16. Bukan hanya menyatakan fakta yang akan terjadi, tapi Yesus memberikan solusi, yaitu lari ke pegunungan. Kalau kamu lari ke pegunungan, kamu akan selamat. Tinggalkan kota Yerusalem, lari ke pegunungan. Dan itu memang terjadi. Sebelum tentara Jenderal Titus memimpin untuk membinasakan kota Yerusalem, maka waktu itu tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Cestius. Yang di dalam cerita sejarah bahwa Jenderal Cestius ketika memimpin sudah siap untuk menyerang kota Yerusalem, entah kenapa tiba-tiba dia bersama dengan tentaranya mundur. Dan mundurnya mereka ini dimanfaatkan diserang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, hal ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang mendengarkan perintah Yesus. Lari keluar dari kota Yerusalem pergi ke pegunungan. Mereka keluar dalam peristiwa itu. Sehingga pada waktu itu mereka diselamatkan ketika di tahun 70 diserang oleh tentara Titus. Nah, itulah sebabnya maka saya membuat sebuah skema. Makna kejatuhan kota Yerusalem itu ada dua. Yang pertama memang di tahun 70, kota Yerusalem hancur binasa oleh karena pilihan mereka sendiri. Kemudian makna yang kedua, ini adalah berhubungan dengan zaman akhir menjelang akhir zaman. Kapan itu? Sebelum Yesus datang kedua kali. Dan sebelum Yesus datang kedua kali didahului dengan 7 malapetaka. Dua peristiwa ini saya buat tanda tanya karena kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Tetapi dari sini kita mendapati tanda-tandanya. Matius 24 ayat 6-12 memberikan kepada kita tanda-tandanya, yaitu gempa bumi, Mesias palsu, bencana alam, kelaparan, peperangan. Itulah tanda-tandanya dan kita melihat pada saat ini hal itu sedang terjadi. Artinya kita sedang memasuki penghujung sejarah dunia untuk Yesus datang kedua kali yang didahului dengan 7 malapetaka atau malapetaka besar. Oleh sebab itu kita memerlukan persiapan. Persiapan apa yang diberikan ketika kita belajar di dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini? Di dalam Matius 24 ayat 14, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena memberitakan Injil Kerajaan Allah, ini akan mempersiapkan setiap orang kepada waktu itu. Jadi memberitakan Injil. Kemudian yang kedua dalam Matius 24 ayat 16, lari ke pegunungan. Dan pegunungan yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri sebagai gunung batu Tuhan. Jadi Yesus adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita ketika kita mengetahui peristiwa
yang besar itu akan terjadi, kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita tahu hal itu akan terjadi, sejarah dunia akan berakhir, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan menyertai kehidupan kita ketika kita setia kepada Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.